Bapak narasumber, Pak Mendan, yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, serta warga masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Dan tidak lupa yang saya hormati kader-kader Partai Hanura yang saya cintai yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa hari ini saya hadir di sini dalam rangka menunaikan tugas saya sebagai anggota MPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta yang diatur oleh Undang-Undang MP3 dan juga yang diatur oleh tata tertib MPR. Karena salah satu tugasnya adalah memberikan sosialisasi tentang pemahaman tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, mensosialisasikan dasar-dasar bangsa kita, yaitu 4 dasar konsensus kebangsaan, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kenapa hal ini perlu selalu diingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Karena kita melihat bahwa banyak sebagian masyarakat sudah tidak memahami tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Sebagian masyarakat sudah tidak memahami apa pemahaman Pancasila. Sebagian masyarakat juga tidak memahami tentang kebinekaan Tunggal Ika dan negeri kita tercinta ini. Indikasi yang kita bisa lihat oleh MPR adalah terjadinya gesekan-gesekan antar golongan di masyarakat kita, terjadinya gesek-gesekan antar umat beragama di negara kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak diinginkan oleh pendiri negara kita. Para pahlawan yang berjuang memerdekakan negara kita bukan saja dari kalangan Islam, bukan dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan Hindu, bukan dari kalangan Buddha, tetapi dari semua kalangan agama-agama yang ada di negeri kita ini. Dan juga bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Padang, tetapi seluruh suku bangsa yang ada di negara tercinta ini, termasuk suku Tionghoa. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kerukunan bangsa itu sendiri. Selama bangsa itu tidak pernah mau, maka jangan harap kesejahteraan rakyat Indonesia akan tercapai. Setuju nggak bapak-bapak? Karena itu, marilah sebentar lagi kita mendengar pemaparan dari narasumber kita mengenai tentang Undang-Undang Dasar 45, mengenai tentang Pancasila, mengenai tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan ketiganya membentuk suatu kesatuan yang namanya Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jika kita masih mencintai negara kita ini, jika kita menginginkan kemajuan negara ini, artinya kita berkepentingan kepada hajat hidup diri kita sendiri. Selama kita tidak mementingkan kemajuan dan kesejahteraan negara ini, maka sebenarnya kita tidak pernah berpikir untuk mensejahterakan diri kita sendiri. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ingin sejahtera? Ingin, Pak. Karena itu kesejahteraan itu bisa terjadi kalau suasana kerukunan itu bisa dicapai. Karena suasana kerukunan itu tidak bisa dicapai oleh tindakan atau kerja keras polisi. Tidak bisa. Harus kerja keras kita semua. Kerja keras dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa rukun dengan minimal dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, dengan lingkungan yang lebih besar lagi, dan yang paling besar lagi dengan bangsa kita sendiri. Ini yang penting, ini yang perlu kita camkan di dalam diri kita, terutama kepada bapak-bapak dan ibu. Tolong, kami sangat mengharapkan untuk mengingatkan pada generasi muda yang ada di rumah kita sendiri, mengingatkan betapa pentingnya Pancasila, betapa pentingnya kerukunan, betapa pentingnya Bhinneka Tunggal Ika di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini bukan reses, Pak. Reses adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR. Sedangkan saya ini anggota DPR dan juga merangkap anggota PR. Hari ini saya mensosialisasikan tentang konsensus dasar kebangsaan yang dulu kita kenal dengan nama 4 pilar kebangsaan.
kemudian diganti menjadi 4 konsensus dasar kebangsaan. Tentu pergantiannya ada dasarnya yang saya juga menilai seharusnya tidak perlu diganti, karena beberapa tokoh masyarakat melakukan uji ke Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa 4 pilar kebangsaan tidak tepat, kemudian diganti namanya, kemudian disetujui oleh MK dan diganti namanya menjadi 4 dasar konsensus kebangsaan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak berpanjang lebar karena waktu juga sudah jam 11. Untuk lebih jelas apa yang namanya 4 konsensus dasar kebangsaan, di sini sudah hadir narasumber kita Bapak Endar yang akan menjelaskan lebih luas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.